Halo, selamat malam kelas 10. Hari ini kita mau membahas tentang ikatan logam ya. Nah, semalam kemarin kita sudah bahas konfigurasi elektron, sudah bahas sifat periodik unsur. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ikatan logam. Nah, coba kita lihat. Jadi sebelum kita belajar ikatan logam, ini adalah bagian dari materi ikatan kimia. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui kaidah oktet. Apa itu kaidah oktet? Kaidah oktet itu adalah atom-atom yang ingin mempunyai 8 elektron pada kulit terluar. Nah, inilah yang disebut dengan kaidah oktet. Tapi ada yang sedikit elektron valensinya, yaitu hidrogen, helium, dan litium. Nah, ini tidak mungkin membuat kaidah oktet. Jadi apa yang dimilikinya? Ya, dia itu kepingin 2 elektron aja. Nah, inilah disebut dengan kaidah duplet. Nah, setelah kita tahu apa itu kaidah oktet dan duplet, coba kita lihat ada dua langkah yang harus kita ketahui. Jadi kalau EV-nya 1, 2, dan 3, elektron valensinya ya, elektron valensi itu adalah kulit terluar, maka dia akan melepaskan elektron. Tapi kalau dia elektron valensinya atau elektron terluarnya 4, 5, 6, 7, maka akan menangkap elektron. Nah, akan menangkap elektron berarti dia adalah muatan negatif. Yang terbentuk adalah anion. Tapi kalau dia EV-nya 1, 2, 3, ini akan melepaskan. Jadi kalau melepaskan elektron berarti dia akan bentuk kation ya. Kation itu bermuatan positif. Jadi kalau misalnya kulit elektron terluarnya itu 8. Apa yang dimilikinya menangkap atau melepaskan? Dia tidak ada menangkap dan melepaskan. Namun dia adalah elektron stabil karena elektron valensinya sudah 8. Jadi tidak akan melepaskan ataupun menangkap. Jadi coba kita lihat dengan nomor atom 12 ini kita susun pakai Niels Bohr aja ya. Jadi kalau di bawah 20 boleh ini kita susun pakai Niels Bohr. Nah, 282. Jadi elektron valensinya terluarnya itu adalah 2. Maka dia akan terbentuk kation Mg2 positif. Tapi kalau dia nomor atomnya 15 akan bentuk 285, EV-nya 5, maka akan terbentuk anion P-3 ya. P-3 ini tertutup ya. Nah, jadi ini adalah cap-cap untuk melihat elektron itu, unsur-unsur itu muatannya positif ataupun negatif. Nah, jadi pembagian ikatan kimia ini ada dua, yaitu ion dan kovalen. Ion itu sering disebut dengan elektron valen ya. Nah, sementara ikatan kovalen pada materi ini kita tidak bahas. Nanti kita akan bahas ikatan kovalen. Nah, pada malam hari ini kita bahas tentang ikatan ion atau elektrovalen. Nah, ikatan elektrovalen ini ataupun ikatan ion merupakan ikatan antara ion positif dan negatif dalam satu senyawa. Jadi, ikatan ion itu terbentuk dari muatan positif dan muatan negatif. Jadi, ikatan ion terjadi melalui perpindahan elektron. Jadi, ini kata kunci untuk ikatan ion adalah serah terima elektron. Oke? Nah, jadi serah terima elektron ini dari satu atom ke atom yang lain. Jadi, ada muatan positif dan muatan negatif. Mereka saling memberi. Positif memberi, negatif menerima. Jadi, kata kunci untuk ikatan ion, ikatan logam, ion adalah ikatan yang memberikan dan menerima serah terima elektronnya. Ikatan ion terbentuk antara atom logam yang mudah melepaskan elektron dengan atom non-logam yang mudah menangkap elektron. Jadi ikatan ion itu terbentuk dari ikatan yang terjadi pada muatan positif, yaitu 1, 2, dan 3. Dan yang kedua adalah ikatan ini terjadi pada unsur yang bermuatan negatif. Jadi di mana negatif itu? Golongan 4, 5, 6, dan 7. Oke? Bisa ya?
Nah, contoh soal seperti ini. Nah, jadi Na ini terbentuk dari mana ya? Na ini kan dari gas mulia itu kan di bawah 11 itu kan 10 ya. Nah, sekarang tinggal tambahin 3S1. Jadi elektron dari kulit ketiga ini adalah 1. Sehingga Fe-nya 1. Kalau Fe-nya 1, dia akan melepaskan satu elektron. Nah, sementara kalau 17 ini di bawah 17 itu 10 masih neon ya, Nak. Nah, 3S2 dan 3P5 ini elektron valensinya 2 dan 5 sehingga Ev-nya itu 7. Kalau 7 dia akan menangkap satu elektron. Jadi dia kekurangan satu elektron ini. Nah, ketika Na positif dengan Cl negatif, dia ditambahkan akan membentuk unsur NaCl ya. Jadi kation Na dengan anion Cl negatif akan membentuk NaCl. Jadi ini saya buat perwakilan untuk struktur Lewis ya. Jadi Na itu kita buat simbolnya kosong, Cl ini simbolnya silang ya. Jadi kalau Na dan Cl mereka saling serah terima. Jadi Na akan memberikan satu elektron, Cl akan memberikan satu elektron, menangkap satu elektron juga. Karena si Cl itu Ev-nya sudah 7 ya. Jadi kalau 7 dia mau 8, dia berarti dia butuh satu elektron. Jadi dia memberikan satu yang tidak ada pasangannya untuk berikatan dari si Na. Ya. Nah, kemudian MgCl ini kalau kita lihat seperti ini, Ev-nya itu 2 ya. Ev-nya 2, jadi dia membentuk muatan kation positif 2. Nah, Mg2 positif, kemudian kita tambahkan dengan Cl negatif. Nah, kenapa Cl ini 2? Karena berasal dari Mg2 positif dengan Cl2. Ini MgCl2 yang terbentuk ya. Ini Cl ini ada logam, gas. Jadi kalau gas Cl2 itu sebanyak 2 ya. Sehingga di sini kita tambahkan 2 di koefisiennya biar dia balance kiri dan kanan. Nah, jadi ini adalah perwakilan dari struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewisnya 2, saya buat di sini 1 dengan kanan 1 karena apa? Karena yang terbentuk dia MgCl2 ya. Mg-nya 1, Cl-nya 2. Sementara efisi Mg itu ada 2. Dia mau berikan kepada si Cl ini sebanyak 2. Berarti kan logikanya satu-satu dia kasih ya. Ini dia. Satu-satu dia kasih. Satu untuk si Cl yang ini, satu untuk si Cl ini. Jadi intinya Mg itu sebanyak 2 EV-nya. Nah, dia akan memberikan, karena dia positif ya. Kalau positif itu tetap dia orang kaya yang akan memberikan 2 elektron kepada si Cl. Nah, coba kita lihat. Mg ini kita setting langsung dia satu akan diberikan kepada Cl1, satu lagi akan diberikan pada Cl2. Nah, ini dia ya. Nah, ini harusnya ada 2 ya. Di sini harusnya ada 2. Oke. Nah, jadi kalau misalnya itu ada 2, berarti dia cocok nih. Ini si Cl di sini 1. Sebentar ya, saya orek dulu ya. Nah, ini si Cl ini 1. Sekarang. Nah, satu lagi si Cl itu saya buat beda ya tintanya. Nah, ini dia. Jadi yang akan terbentuk adalah si Mg, satu elektron si Mg kepada si Cl yang pertama, satu lagi elektron si Mg pada si Cl yang kedua. Ini 2 ya. Jadi Lewis yang dari si Cl itu satu sama si satu elektron sama si Mg. Nah, satu lagi akan bentuk 8 elektron dari si Cl. Nah, jadi dari sini kelihatan bahwa ini adalah oktet. Nah, ini oktet ya. Nah, sini juga oktet. Gitu. Nah, ini akan bentuk oktet. Yang tadi kan oktet, tapi si Cl aja yang dia oktet. Na-nya dia akan bentuk satu kan. Nah, jadi dia akan memberikan kepada si Cl. Jadi ketika dia menyumbangkan satu elektron,
Nah, elektron yang lain itu akan stabil gitu dia. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia kuisnya ya. Jadi kuisnya ini sama seperti soal latihan itu ya. Ini harusnya gambaran struktur Lewis dari MgCl2, CaCl2, MgS, dan CaO. Nah, ini akan membentuk ikatan ion semua ya. Nah, yang di sini yang ditanya adalah gambar struktur Lewisnya. Sama seperti yang di sebelah tadi. Nah, tentukan ikatan ion yang mungkin dihasilkan dari pasangan unsur-unsur di bawah ini dan tentukan rumus nyawanya. Nah, rumus nyawanya itu contohnya kayak tadi ya, NaCl, MgCl2. Jadi nanti buat tabelnya aja sama tadi, seperti tadi ya, buat konfigurasi elektronnya dulu, kemudian yang mana dia bermuatan positif dan mana yang bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan positif, taruh di sebelah bawah sini, mana dia bermuatan negatif, taruh di sebelah kanan sini. Nah, nanti ketika kita kawinkan, silang ya. Nah, nanti akan terbentuk unsur yang logam. Oke, demikianlah kita bahas hari ini tentang ikatan logam ataupun ikatan ion. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang ikatan kovalen, polar, non-polar. Oke, bye-bye. Nah, kalau kalian merasa ini bisa membantu, terima kasih. Boleh di like ataupun komentar. Jangan lupa subscribe. Bye.